Ini hanya pengalaman saya. Saya harap itu cocok untuk kita semua. Kita jangan pernah kompromi kalau bicara tentang kebenaran atau keadilan. Nah, ketika Anda memutuskan menjadi seorang politisi, Anda itu sebetulnya sudah siap mengorbankan Anda sebetulnya untuk kepentingan orang lain. Antasari dan Ahok pasti kembaran, rela mati demi kebenaran. Saya kira dari sisi jam terbang kita anggap ini sebagai suatu orang yang sudah pantas lah untuk menduduki jabatan tersebut. Sekarang KPK kemudian setelah revisi undang-undang dan kemudian di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 kemudian ditempatkan di bawah eksekutif. Karena mungkin kita bisa melihat untuk terus memberikan kesempatan kepada suatu lembaga untuk bekerja tanpa pengawasan bukan ide yang baik, Mas Sofi. Karena kan Bang Latif pernah bilang kan, kalau dibilang katanya kejahatan itu terjadi bukan karena adanya niat, tapi karena ada kesempatan. Jangan sampai garda terdepan dari penanganan tindak pidana korupsi dan perang terhadap korupsi malah diberikan kesempatan untuk melakukan korupsi. Sudah sepakat ini adalah orang yang punya independensi. Jadi kalau sudah independensinya ada, dia akan bertanggung jawab setiap kebocoran informasi yang diakibatkan oleh dia sendiri. Contohnya, kalau ada suatu rencana penyadapan yang akan dilakukan oleh pimpinan KPK dan diminta persetujuan izin daripada Dewan Pengawas, tetapi Dewan Pengawas sendiri membocorkan ke orang yang akan disadap, itu artinya akan dijadikan kena sanksi, bahkan bisa melakukan sanksi pidana terhadap Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ini bisa memperkuat KPK karena selama ini ketika ada mungkin segelintir masyarakat atau organisasi yang berpikir mungkin KPK ini sudah mulai rawan penyalahgunaan kekuasaan, ini KPK ketika melaksanakan penggeledahan, ketika melaksanakan penyelidikan, ini harus mengantongi izin dan restu dari Dewan Pengawas. Sehingga mereka ketika berjalan tidak lagi khawatir akan ada kriminalisasi dan lain sebagainya. Karena Dewan Pengawas berdiri di belakang memperkuat keputusan-keputusan KPK dalam penggeledahan, penggeledahan, penyadapan dan juga hal-hal tugas tanggung jawab lainnya sesuai dengan pasal 30. Ya, kita semua sudah tahu, Antasari mantan ketua KPK baru saja bebas bersyarat dari penjara dengan dakwaan pembunuhan berencana. Lalu Antasari bebas murni, sudah tidak bersyarat lagi karena diberi grasi oleh Presiden Jokowi. Grasi Jokowi akhirnya diberikan kepada Antasari setelah mempelajari rekomendasi Mahkamah Agung. Tiba-tiba hebohlah seantero negeri ini oleh pengakuan Antasari dalam wawancara live di Metro TV. Apalagi di detik-detik terakhir menuju pengambilan suara rakyat lewat Pilkada DKI. Dari pengakuan Antasari, terungkaplah pelaku kriminalisasi yaitu konglomerat Haritano dan SBY. Haritano diutus SBY menemui Antasari agar tidak menahan besan dari SBY, yakni Aulia Pohan. Aulia Pohan korupsi ada kaitannya dengan kasus korupsi aliran dana Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau YLPPI. Masih belum ada lagi pengakuan Antasari yang menyeret anaknya SBY, yakni Edi Ibas Baskoro dan Hatta Rajasa. Edi Ibas Baskoro dan Hatta Rajasa terlibat dalam kasus pembelian alat informasi dan teknologi Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pengakuan Antasari terlalu beresiko, bahkan Antasari sudah siap mati. Paling tidak, Antasari tidak mati sia-sia meninggalkan misteri seperti kasus Munir. Antasari mengungkapkan pengakuan sebanyak mungkin untuk menjawab kecurigaan masyarakat terkait kriminalisasi Antasari. Masyarakat dari dulu curiga bahwa Antasari bukanlah pelaku yang sebenarnya dalam kasus pembunuhan bos PT Putra Lajawali Bantaran, Nasruddin Zulkarnain dan kasus penuh rekayasa. Otak cangkok saya mengemas kembali pada Ahok. Kembaran yang dimaksud judul di atas bukan pada wajah. Mata Ahok sipit sedangkan mata Antasari besar. Antasari berkumis tebal, Ahok sebaliknya banci, tidak punya kumis. Kembaran yang mana? Kalian cari nggak ketemu ya? Kembaran yang kumaksud adalah Antasari dan Ahok sama-sama berani mati. Ahok termasuk orang fenomenal karena terlalu berani mengobrak-abrik sistem lama yang biasanya menguntungkan segelintir orang tapi merugikan rakyat. Seperti dana siluman dalam APBD dan masih banyak lagi, pasti kalian sudah tahu. Akibatnya banyak orang yang tidak suka sama Ahok, sehingga ada yang berencana untuk membunuh Ahok. Ahok bukannya takut, malah berani menantang siap pemusnahan. Ahok malah sudah bikin surat wasiat.
Isi wasiat surat Ahok tentunya kalian boleh baca. Berikut adalah surat wasiat. Bila Tuhan mengizinkannya meninggal dunia, ia ingin jenazahnya jangan dikremasi tapi dibawa ke Belitung Timur untuk dimakamkan. Minimalkan tambah satu situs wisata, pasti orang tahu bahwa kuburan Ahok di mana. Antasari dan Ahok berani mati demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Beda dalam kapasitas. Dalam hal ini Antasari sebagai Ketua KPK dan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta akan terukir dengan tinta emas dalam sejarah Indonesia. Seperti jenderal polisi yang melegenda bernama Hugeng Imam Santoso. Beliau hidupnya sederhana padahal seorang jenderal. Beliau sangat amat anti sama suap atau korupsi. Bahkan tercatat di humor yang menyindir ala Gus Dur. Hanya ada 3 polisi jujur Indonesia. Ketiganya adalah patung polisi, polisi tidur, dan Hugeng Imam Santoso. Apabila nanti Antasari atau Ahok betul-betul meninggal karena pembunuhan, masyarakat sudah tahu permasalahannya. Akan terpatri kuat-kuat namanya di hati dan dilirik masyarakat. Bahkan, sangat mungkin masuk buku sejarah yang kelak jadi kurikulum di sekolah. Sebaliknya untuk kasus Munir sungguh miris. Munir pembela orang lemah dan teraniaya sudah meninggal. Isunya Munir dibunuh lewat racun yang diminumnya. Masalahnya pembunuhan Munir meninggalkan teka-teki penuh misteri. Sampai saat ini kasus Munir masih belum terpecahkan. Bisik-bisik, beranikah Anda mati seperti Antasari atau Ahok?